Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Ya, pada video kali ini kita akan tur anggrek ya, terutama untuk inspirasi buat kalian yang mau nempel-nempel anggreknya di pohon-pohon yang ada di depan rumah kalian ya. Kali ini kita ada di kebunnya Om Tiap Ali dan kebunnya Om Benito Salono ya. Nah, kita akan keliling-keliling. Jadi semoga nanti peletakan anggreknya bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang di rumahnya itu ada banyak pohon seperti ini tapi ternyata tidak dimanfaatkan untuk penempelan anggrek seperti ini ya teman-teman ya. Padahal ya, menempel anggrek dengan seperti cara seperti ini itu kalau di luar itu jauh lebih aman daripada kita masukkan di dalam pot ya, seperti itu ya. Bagaimana videonya? Saksikan terus sampai habis ya, karena di sini tuh bakal ada anggrek-anggrek yang akan memanjakan mata kalian. Oke, teman-teman, kalau misalkan di depan rumah kalian punya pohon mangga, pohon apapun itu ya yang seperti ini, itu bisa sekali dimanfaatkan untuk pertama penempelan anggrek dendrobium ya. Sebenarnya penempelan anggrek apapun yang sifatnya epifit bisa teman-teman, tetapi yang harus diperhatikan adalah perhatikan cahayanya ya. Kalau misalkan apa ya namanya, daunnya agak jarang, pohonnya kayak gini tuh kan dia agak panas ya cuacanya berarti. Nah, itu bagus buat vanda dan dendrobium. Jangan sampai kalian tempeli anggrek bulan. Kenapa? Kalau anggrek bulan di keadaan pohonnya seperti ini ya, terlalu terbuka dan panas, maka anggrek bulannya daunnya bisa terbakar atau kuning atau bisa juga mati ya. Walaupun subur nanti dia akan pertumbuhannya walaupun tumbuh, kalau anggrek bulan itu kalau misalkan terlalu panas dia pertumbuhannya tidak akan bagus. Nah, selain pohon ya, kalian juga bisa nempel di palem. Kalau misalkan ada di depan rumah kalian ada palem-palem kayak gini, itu bisa dijadikan tempat untuk nempel anggrek ya. Tapi palem yang kayak gini ya guys ya, jangan sawit ya. Kalau sawit itu kan biasanya pelepah batangnya itu terlalu besar sehingga di dalamnya itu menyimpan air terlalu banyak. Nah, kalau misalkan palem-palem biasa kayak gini tuh bisa sekali kalian tempel, atau bisa juga kalian tempel di ini loh, pohon apa sih? Ya palem sih ini, benar, di palem-palem kayak gini yang mirip jenis pinang itu, yang ya seperti ini. Nah, kalau kayak gini tuh cocok sekali untuk anggrek-anggrek yang membutuhkan sinar matahari yang banyak seperti dendrobium ya guys ya. Jangan kalian tempel anggrek bulan, balik lagi. Nah, jadi anggrek-anggrek yang memang butuh cahaya yang banyak. Karena apa? Karena kan daun di atasnya cuma sedikit. Jadi kalau kalian tempel anggrek-anggrek yang memang tidak membutuhkan cahaya yang banyak ya, otomatis dia nanti akan metong atau mati. Metong, astaga. Ya ini, nah contoh untuk penempelan anggrek yang bisa untuk anggrek bulan, pohon yang bisa untuk anggrek bulan tuh yang teduh seperti ini teman-teman ya. Jadi daunnya banyak, kemudian teduh dan terang ya. Meskipun anggrek bulan mereka juga tetap butuh cahaya teman-teman. Jadi jangan terlalu gelap-gelap amat, adalah kena sinar-sinar matahari dikit-dikit ya. Nah, ini pohon yang cocok tuh yang teduh kayak gini teman-teman. Ini untuk anggrek bulan. Tetapi kalau misalkan pohon yang seperti tadi palem dan lain-lain, itu lebih cocok anggrek-anggrek yang memang itu memiliki kebutuhan terhadap sinar matahari yang cukup banyak ya. Oke, nah contohnya lagi seperti ini nih. Kalau misalkan kalian punya pohon yang cuman batang aja kayak gini, tuh tempel aja anggrek dendrobium. Kenapa? Ya karena tadi dendrobium itu adalah salah satu anggrek yang memang kebutuhan cahayanya banyak ya teman-teman ya. Tuh lihat. Jadi cara seperti ini membuat akar anggrek itu bebas teman-teman, sehingga dia tidak mudah mati dan tidak mudah kopong ya. Jadi dia merambat aja gitu, dan kebutuhan cahaya pada akar tanaman juga terpenuhi, sehingga kemungkinan untuk busuk itu dapat dihindari seperti itu. Dan kalau seperti ini dia subur, itu otomatis bunganya banyak ya teman-teman ya. Jadi perhatikan saja agroaklimatnya, cara penanaman yang benar itu membuat anggrek itu berbunga dengan banyak. Jadi kalian nggak perlu yang namanya mikirin pupuk apa. Kalau memang sudah ditanam dengan baik, itu biasanya ya bunganya banyak sendiri. Nah, selain anggrek dendro, inspirasi lainnya kalau misalkan kalian punya anggrek ini nih, kan di video sebelumnya kita udah lihat tuh di dalam nursery nih, anggrek tirai atau dendrobium anosmum parsuperbum. Nah, ini di pohon boleh kalian gantung seperti ini. Sebenarnya cakep banget teman-teman kalau misalkan anggrek ini berbunga di pohon-pohon. Dan dia untuk anggrek ini di Indonesia juga sebenarnya bisa digantung di tempat-tempat yang cukup banyak cahayanya ya teman-teman ya, kalau dendrobium anosmum. Nah, kalian juga bisa nempel cattleya. Kalau cattleya kan juga termasuk yang suka agak banyak ya cahayanya, jadi bisa kalian sesuaikan saja. Nah, kalau panda itu
bisa sebenarnya beradaptasi di tempat-tempat yang banyak cahaya teman-teman, tetapi memang harus adaptasi dulu ya. Kalau memang kalian belinya dari awal itu tidak panas, maka jangan langsung dipanaskan. Biasanya kalau dipanaskan daunnya bakal hitam ya, terbakar ya. Pelan-pelan saja seperti itu, pelan-pelan panaskan. Nah, lama-lama kalau dia sudah terbiasa, itu bisa ditempel di pohon-pohon seperti ini. Tapi kalau panda itu agak memang itu ya teman-teman ya, dia agak berantakan. Kenapa? Karena memang kadang akarnya itu ya gitu, serabut-serabutan. Tuh, ini ditempel di pohon sejenis pinang atau palem gitu. Nah, ini juga ditempel teman-teman, tapi lebih ke dicagak. Jadi di kayu pakis di bawahnya, kemudian di atasnya baru dikasih dendrobium. Nah, hal-hal seperti ini tuh malah lebih aman teman-teman daripada kalian tanam dia di dalam pot. Nah, dengan kondisi cuaca di Indonesia, apalagi kalau musim hujan tuh cuacanya biasanya lebih sekarang kan nggak menentu ya, hujan terus jarang panas tuh. Itu bahaya banget sebenarnya buat anggrek karena potensi kebusukan itu jadi lebih besar. Nah, kalau anggrek banyak kayak gini tuh ya teman-teman, jangan lupa kalian untuk beli insektisida atau fungisida. Kenapa? Kalau misalkan anggrek banyak gini tuh biasanya ada aja yang kena jamur, yang kena ulat dan lain-lain. Jadi fungisida dan insektisida itu membantu anggrek untuk jauh lebih baik lagi pertumbuhannya. Jadi minimal sebulan lah sekali ya. Nah, ini untuk anggrek-anggrek panda kayak gini tuh bisa sekali ditanam di daerah-daerah seperti ini, jadi di bawah pohon palem. Jadi nanti akarnya itu nempel di palem, atau bisa juga dicagak-cagak seperti tadi dendrobium teman-teman. Nah, kalau misalkan pertumbuhannya bagus, nanti bunganya itu akan jadi seperti ini nih, cakep banget kan. Jadi kalau misalkan kalian selama ini taunya anggrek panda hanya bisa digantung, nah dia juga bisa ditanam di seperti ini. Kalau ini dia pakai kawat ya teman-teman, jadi kawat buatan yang diberdirikan kemudian ya diikat pandanya. Nah, ini juga untuk anggrek tirai ya teman-teman, tuh teman-teman bisa ikat di pohon jadi seperti ini, langsung ke pohonnya langsung. Kalau tadi kan digantung dengan media tanam, kalau ini bisa di batang pohonnya langsung nih. Dendrobium anosmum superbum atau anggrek tirai, baik yang putih maupun yang pink atau merah. Jadi kalau misalkan kalian punya pohon-pohon seperti ini di depan rumah, di belakang, di samping yang sirkulasinya bagus, cahayanya bagus, tidak terlalu gelap-gelap banget gitu ya, jangan yang benar-benar gelap tuh, maka bagus itu untuk anggrek ya. Nah, jangan lupa perawatannya tadi itu disemprot dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan ya pokoknya anggrek tuh kalau misalkan udah perawatannya benar, cahayanya benar, maka ya nggak perlu dipupuk kayak terlalu bagaimana ya, tetap dia subur-subur aja sih teman-teman ya. Tuh cakep nih, mantap kan. Nah, untuk anggrek panda tuh kayak gini nih, kalian bisa nempel-nempelnya kayak gini aja sebenarnya. Tuh kalau kayak gini tuh akarnya justru kayak banyak pegangan gitu loh, lama-lama cakep sih. Meskipun kalau awal-awal tanam biasanya kelihatan berantakan ya, kalian bisa ikat-ikat di pohon palem. Nah, kalau misalkan di kelapa ya saya tidak terlalu rekomendasi. Kenapa? Karena kan buah kelapa tuh sewaktu-waktu bisa jatuh ya teman-teman, itu tuh bisa kayak merusak anggrek juga. Jadi usahakan kalau mau tanam tuh tanam di pohon palem yang buahnya kecil-kecil, biar kalau misalkan jatuh ke bawah nggak bahaya. Nggak bahaya juga buat anggrek-anggrek yang ada di bawah pohonnya tersebut. Nah, jadi kalian bisa ikat-ikat seperti ini, baik di iya gini lah, intinya cahayanya banyak nih. Kalau panda tuh suka yang terang-terang, karena kalau misalkan terlalu redup kadang spike-nya suka gagal, atau dia berbunganya itu agak-agak jarang ya, susah berbunga. Tapi kalau misalkan cahayanya cukup, nah itu dia bakal berbunga dengan sangat banyak nih. Contohnya nih, kalau misalkan kalian nggak mau ditempel tuh bisa dengan cara dikasih batang buatan seperti ini ya, seperti punya Om Benito Salano ini. Kemudian kalian dalamnya kasih media tanam baik batu maupun arang ya, tinggal diberdirikan saja. Memang kalau anggrek pertama tanam mungkin akan kelihatan berantakan teman-teman, tapi kalau dia udah beradaptasi dengan cahayanya itu bisa langsung bagus ya. Nah, selain itu kalau misalkan kalian punya di rumah ada balkon tuh yang, nah kalian juga bisa manfaatkan seperti ini. Tapi memang agak kelihatan berantakan ya kalau dia nggak berbunga, tapi kalau berbunga itu cakep banget teman-teman tuh kayak gini. Ini semua untuk anggrek yang
cahayanya banyak ya teman-teman ya. Tidak rekomendasi untuk anggrek-anggrek yang tidak tahan cahaya panas seperti anggrek bulan seperti itu. Atau kalau misalkan kalian punya dinding-dinding nih di rumah yang nganggur nih, sementara anggreknya banyak banget, nah bisa ditempel pakai pot begini dan ya disusun aja gitu tuh. Maka yang pertama itu kelihatan cakep, estetik, dan kalian juga bisa hemat tempat seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat, nah kalau tadi itu di pohon, sekarang tuh bisa di dinding-dinding juga sih sebenarnya kalau anggrek tuh. Nah karena kan mereka vivid jadi nempel, nggak perlu tanah. Intinya sama batu juga dia bisa nempel teman-teman, batu, semen, nggak cuman kayu kalau anggrek itu sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya tembok-tembok kayak gini, didekorasi aja biar ya bisa kalian tempel anggrek-anggrek. Kalau memang misalkan udah banyak banget nih dan kamu bingung mau naruhnya di mana, nah tapi inget ya, karena ini kan terbuka atasnya, jadi cocoknya untuk anggrek-anggrek dendrobium yang memang sudah terlatih untuk kepanasan dan kehujanan seperti itu. Nah ini juga ada dendrobium lagi, dendrobium apa sih ini, mirip super bean tapi bukan. Dan iya, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening, dadah.